Dulu kita perlu dana di atas 7 juta buat merasakan experience smartphone flagship, tapi tahun ini dengan budget 4 jutaan aja kita bisa ngerasain sensasi nyerempet-nyerempet flagship lewat sebuah HP bernama Galaxy A34. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng Goromi. Di video ini kita akan menganalisa bagaimana Samsung Galaxy A34, sebuah smartphone kelas menengah yang ketika video ini dibuat harga barunya udah 4,7 jutaan aja, tapi bisa menyuguhkan sensasi mendekati smartphone flagship. Nggak ada salahnya untuk berterima kasih juga ke Samsung yang udah berbaik hati ngerilis Galaxy A34 tahun ini. So langsung aja, kenapa kok dikatakan smartphone ini bisa ngasih experience flagship? Nggak tahu ya, ada angin apa Samsung mau berbaik hati mau wariskan desain Galaxy S23 untuk dipakai di Galaxy A series termasuk A34. Ketika didampingin bersebelahan, A34 dan S23 udah kayak kakak beradik. Kalau sebelahan sama S23 Plus mungkin makin mirip ya, karena dimensinya 11-12. Baru bakal berasa perbedaannya ketika pegang langsung. Backdoor A34 adalah glastik alias polikarbonat yang dibalut finishing matte dengan opsi warna yang menarik, tetap bikin smartphone ini kelihatan berkelas. Memang kayak ada sedikit gap kalau kita ketuk backdoornya, tapi ini sama sekali bukan big deal. Fitur premium water and dust resistant IP67 masih dipertahanin dan jadi salah satu fitur eksklusif yang mana cuma Samsung yang berani ngasih untuk sebuah smartphone mid-range. Sementara flagship brand lain aja itu masih ada yang belum punya IP rating setinggi ini. Banyak yang bilang Galaxy A34 adalah smartphone yang bongsor, dan yes, bodinya memang besar secara dimensi. Layarnya naik dari sebelumnya 6,4 inci sekarang jadi 6,6 inci, bobotnya 199 gram. Kalau ada yang bilang berat, mungkin kitanya aja yang terlalu lemah. Kemiripan lain dengan S23 yaitu Galaxy A34 juga nggak dapat anti gores atau casing gratisan. Jadi buat teman-teman yang mau beli HP ini wajib nyiapin dari awal, walaupun layarnya ada pelindung Gorilla Glass 5 tapi nggak jadi jaminan bebas baret. Kayak gua kemarin beli anti gores sama casingnya itu total sekitar 100.000 aja. Mumpung kita lagi ngomongin layar, sektor ini ternyata juga jadi salah satu yang bisa ngasih experience ala-ala flagship. Iya, gua tahu Pony layarnya masih jadul model water drop, tapi serius, khusus di HP ini Pony water dropnya somehow terasa fine-fine aja. Loh kok bisa? Nah, Samsung ini cerdik ya, mereka nggak ngerancang A34 dengan bezel super tipis. Memang lumayan tipis, tapi nggak tipis-tipis amat. Nah, kuncinya adalah simetris. Ini yang harus ditiru oleh brand-brand lain, bikin bezel HP mid-range tuh simetris kayak gini ya, biar enak dilihat. Tapi nggak cuma soal bezel, karena spek layarnya udah grade high-end, panelnya udah pasti dong pakai Super AMOLED. Kalian udah paham lah ya gimana kualitas AMOLED-nya Samsung. Terus brightness-nya nyampe 1000 nits untuk pemakaian outdoor. Terus refresh rate-nya juga nyentuh 120 Hz walaupun belum adaptif. Fitur AOD juga ada lagi sekarang, paling satu aja sih kurangnya, ini belum support HDR. Ada 3 hal remeh yang sering diabaikan sebuah brand ketika bikin smartphone mid-range. Tapi sebenarnya 3 hal ini penting banget buat dapetin feel flagship. Udah pada bisa nebak lah ya fitur apa yang gua maksud. Ya, yang pertama adalah NFC, sebuah fitur yang tadinya cuma ada di HP flagship tapi sekarang bahkan juga ada di beberapa smartphone 2-3 jutaan. Di Samsung A34 juga ada, aman. Yang kedua adalah stereo speaker. Tahun 2023 ini masih banyak smartphone baru yang cuma ngasih speaker mono. Bukan soal seberapa kencang suara yang bisa dihasilin, tapi kenikmatan yang bisa dirasakan lewat konfigurasi speaker stereo. Dan di A34, speaker atas dan bawahnya ini terasa balance, bisa ngeluarin suara yang sama kencangnya. Dan yang ketiga adalah haptic vibrate. Di A34 kita cukup beruntung ya bisa dapetin sensasi getaran yang cukup premium, yaitu empuk dan lembut. Bahkan ketika dipakai ngetik ekstra cepat sekalipun. Intinya dengan haptic yang lembut bakal bikin kita ngerasa nyaman. Secara ngetik adalah kegiatan paling dasar yang paling sering kita lakuin di sebuah smartphone. Buat kebanyakan orang, beli HP itu pengennya yang bisa awet dipakai jangka panjang. Buat ngewujudin hal ini kuncinya 3, build quality produknya harus solid, service centernya harus bagus, plus ditunjang jaminan update software jangka panjang. Dan Samsung bisa dibilang punya ketiga hal ini. Di Galaxy A34 kita dijanjiin dapat pembaruan versi OS sampai dengan 4 tahun ya, sebuah komitmen yang luar biasa kalau memang bisa beneran ditepatin. Secara mayoritas brand lain paling cuma bisa ngasih 2 kali pembaruan OS ya. Sementara buat security patch-nya malah bisa sampai 5 tahun. Seenggaknya jaminan update OS kayak begini bisa bikin kita para user jadi ngerasa tenang dan aman. Nggak takut
kalau HP yang kita beli itu bakal ketinggalan OS. Udah gitu kita sama-sama tahu kan ya, One UI dari Samsung ini jadi salah satu UI yang paling clean, ringkes, nggak banyak bloatware, dan tentunya enteng. Apakah jaminan update OS bisa menjamin sebuah smartphone itu bakal nyaman dipakai jangka panjang? Jawabannya udah pasti enggak, karena ada faktor lain yang namanya hardware. Beruntung di A34 kita dikasih Dimensity 1080 chipset 6 nanometer yang bisa dapetin skor Antutu mendekati 500.000 dengan opsi RAM 8GB dan storage 256GB. Buat main game yang angker macem Genshin Impact ini memang lumayan keteteran, amannya kita pakai grafis low di 30 fps. Secara memang gamenya aja yang kelewat angker ya. Tapi kalau game lain yang lebih manusiawi kayak PUBG Mobile sih aman, bisa dapat grafis HDR Ultra. Dan untuk pemakaian harian benar-benar aman, transisi atau animasi UI-nya sampai experience multitasking buka banyak app so far aman tanpa kendala. Kalau kita set refresh rate 120Hz pun aman, nggak otomatis turun atau jadi nyendet-nyendet ketika beban kerja lagi full load. Pokoknya aman. Paling terakhir tambahan dikit aja soal kamera, setup yang dikasih ini udah aman juga, main kamera di 48 megapiksel udah ada OIS-nya, lensa ultrawide juga ada di resolusi 8 megapiksel, sama satu lagi lensa makro 5 megapiksel, tapi ini anggap aja buat pemanis biar lensanya jadi ada 3 kayak S23. Gak cuma aman soal konfigurasinya, tapi aman juga buat hasilnya, bukan yang terbaik di kelas mid range, tapi udah bisa bikin kita cukup ngerasa pede ketika motret di kondisi cahaya yang challenging. Warnanya cukup saturate, detail agak soft dikit tapi masih enak dilihat, dynamic range-nya luas, dan motret antara lensa wide sama ultrawide-nya nggak terlalu belang warnanya. Mode low light-nya bisa dipakai di ultrawide 1 kali zoom atau 2 kali zoom, dan juga di kamera depan. Hasilnya cukup pas, nggak bikin terlalu terang, dan masih ada noise-nya sedikit. Buat perekaman video main kameranya bisa up to 4K 30 fps, tapi kalau pakai Ultra Steady mentok di Full HD 30 fps, sementara kamera depannya buat ngevlog di lock di 30 fps baik untuk Full HD ataupun 4K-nya. Halo guys, jadi ini kamera depannya itu sama kayak di kamera belakangnya, mentok di resolusi 4K 30 fps. Keren ya, kamera depannya udah 4K loh. So, kesimpulan dari gua untuk sebuah smartphone dengan harga 4,9 juta atau bahkan bisa lebih murah lagi kalau kita ubek-ubek di e-commerce, Galaxy A34 5G ini menurut gua bisa jadi salah satu smartphone paling best deal dari Samsung untuk tahun ini, menawarkan feel atau experience yang nyerempet flagship dengan harga jauh di bawahnya, ini bahkan nggak sampai 5 juta loh.